Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sanada Silpa. Saya dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seleksi karyawan. Seleksi karyawan itu adalah salah satu fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Seleksi merupakan proses yang sangat penting karena menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke dalam organisasi. Karyawan yang dipilih tidak hanya harus memiliki kemampuan yang teknis yang memadai, tetapi juga harus cocok secara budaya dan memiliki kepribadian yang mendukung tujuan perusahaan. Presentasi ini akan membahas pengertian seleksi, tujuan, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, metode yang digunakan, serta pentingnya seleksi bagi kesuksesan organisasi. Sekarang kita masuk ke slide pengertian seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses menemukan dan memilih kandidat terbaik untuk menduduki posisi tertentu berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kecocokan dengan organisasi. Seleksi bukan hanya tentang menentukan siapa yang paling pintar atau paling berpengalaman, tetapi juga menilai kecocokan antara individu dengan pekerjaan, serta kecocokan antara individu dengan organisasi. Dalam dunia kerja modern, kecocokan budaya perusahaan menjadi faktor yang sangat krusial, karena karyawan yang tidak cocok dengan nilai-nilai perusahaan cenderung tidak betah dan menghasilkan kinerja yang kurang optimal. Secara keseluruhan, seleksi dirancang agar perusahaan dapat membuat keputusan yang terstruktur dan objektif dalam memilih karyawan yang akan berkontribusi bagi visi dan misi organisasi. Selanjutnya, tujuan seleksi. Tujuan utama dari seleksi karyawan bukan hanya untuk mengisi kekosongan posisi, tetapi juga untuk memastikan efisiensi jangka panjang organisasi. Tujuan yang pertama di sini mendapatkan karyawan yang kompeten dan sesuai kebutuhan perusahaan. Perusahaan ingin memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Karyawan yang tepat akan mampu berkontribusi lebih cepat tanpa perlu waktu adaptasi yang lebih lama. Tujuan yang kedua di sini adalah mengurangi resiko salah penempatan atau misplacement. Salah menempatkan karyawan dapat menyebabkan kerugian besar seperti menurunnya produktivitas, meningkatnya turnover, hingga biaya rekrutmen ulang. Proses seleksi yang baik membantu meminimalkan risiko ini. Tujuan yang ketiga di sini meningkatkan produktivitas organisasi. Karyawan yang tepat di posisi yang tepat akan bekerja lebih efektif dan efisien. Ini akan berdampak pada pencapaian target yang lebih cepat dan peningkatan kualitas layanan atau produk. Tujuan yang terakhir di sini adalah menjaga budaya dan nilai perusahaan. Seleksi membantu memastikan karyawan baru mampu menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang ada. Kandidat yang cocok secara budaya akan lebih mudah berkolaborasi dan bertahan lebih lama di perusahaan. Di slide ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan proses seleksi. Proses seleksi umumnya dilakukan secara bertahap untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar tepat. Tahapan proses seleksi ada 6 tahapan. Yang pertama adalah penyaringan administrasi atau screening. Pada tahap awal ini, perusahaan membaca dan menilai dokumen lamaran seperti CV, surat lamaran, portofolio, serta persyaratan administratif lain. Tujuannya adalah untuk memastikan kandidat memenuhi syarat dasar seperti pendidikan minimal, pengalaman relevan, atau keterampilan tertentu. Tahapan yang kedua di sini adalah tes kemampuan atau ability test atau skill test. Tahap ini mencakup psikotes, tes logika, tes kepribadian, tes kompetensi, atau ujian teknis terkait posisi tertentu. Misalnya untuk programmer akan ada tes coding, untuk sales ada tes komunikasi. Tes ini membantu perusahaan menilai kemampuan dasar dan potensi kandidat. Selanjutnya, ada tahapan wawancara HR atau HR interview. Wawancara HR bertujuan memahami karakter, motivasi, sikap kerja, dan nilai yang dianut oleh kandidat. HR ingin memastikan bahwa kandidat tidak hanya kompeten, tetapi juga layak secara kepribadian dan cocok dengan budaya perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah wawancara user atau atasan langsung. Pada tahap ini, atasan langsung dari posisi yang dilamar akan menguji pengetahuan teknis, pengalaman, serta kemampuan kandidat dalam menangani situasi kerja nyata. User interview bersifat lebih spesifik dan mendalam. Yang kelima adalah tes kesehatan atau medical check-up. Tes kesehatan dilakukan untuk memastikan kandidat memiliki kondisi fisik dan mental yang cukup baik untuk menjalankan pekerjaan. Beberapa pekerjaan membutuhkan kondisi fisik tertentu agar dapat bekerja secara aman. Tahapan terakhir adalah penawaran kerja atau job offer atau offering letter bisa juga disebut itu. Setelah lolos semua tahap seleksi, kandidat akan menerima penawaran kerja formal berupa surat penunjukan, paket kompensasi hak dan kewajiban, serta jadwal onboarding.
Selanjutnya, metode seleksi. Perusahaan menggunakan beragam metode seleksi untuk memastikan prosesnya objektif dan efektif. Di sini ada 5 metode seleksi. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Pada metode ini, pertanyaan sudah dirancang sebelumnya dan diberikan secara konsisten kepada semua kandidat. Wawancara ini lebih objektif dan memudahkan perbandingan antar pelamar. Metode yang kedua ada tes kompetensi teknis. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan profesional kandidat sesuai kebutuhan pekerjaan. Contoh, tes desain untuk desain grafis, tes akuntansi untuk step finance, atau tes analisis data untuk data analis. Metode yang ketiga adalah tes psikologi atau psychological test. Tes psikologi mengukur aspek seperti kecerdasan IQ, kepribadian, kemampuan logika, stabilitas emosi, dan potensi kerja. Perusahaan dapat menilai apakah kandidat cocok untuk bekerja dalam tekanan, dapat bekerja sama dalam tim, dan memiliki karakter yang mendukung posisi yang dilamar. Adapun metode yang keempat adalah assessment center. Ini adalah metode yang lebih komprehensif di mana kandidat mengikuti simulasi pekerjaan seperti role play, diskusi kelompok, presentasi, hingga studi kasus. Metode ini sangat akurat karena menilai perilaku kandidat secara langsung. Yang terakhir, metodenya adalah background check dan reference check. Metode ini memastikan informasi kandidat valid dan akurat. Perusahaan akan menghubungi mantan atasan atau HR sebelumnya untuk mengecek riwayat kerja, integritas, dan performa kandidat. Terakhir, proses seleksi merupakan langkah penting untuk memastikan organisasi memperoleh sumber daya yang terbaik. Keberhasilan organisasi dalam jangka panjang sangat bergantung pada kualitas orang yang ada di dalamnya. Seleksi yang dirancang dengan baik akan membantu perusahaan dalam mendapatkan talenta terbaik, menghindari kesalahan rekrutmen, memperkuat budaya organisasi, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, proses seleksi bukan hanya menjadi tugas HR, tetapi sebuah strategi penting yang berpengaruh besar terhadap kinerja dan pertumbuhan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.